Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanda Enilza dari kelas 3E Budidaya Tanaman Hortikultura. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip ekonomi manajerial. Apa saja yang akan kita bahas di dalam video kali ini? Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang kedua adalah prinsip dasar ilmu ekonomi. Yang ketiga adalah teori perusahaan, dan yang keempat adalah keputusan manajerial. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Apa itu ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial adalah aplikasi dari prinsip ekonomi dan metodologi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada suatu perusahaan atau organisasi. Secara lebih khusus, ekonomi manajerial menggunakan alat dan teknis analisis ekonomi untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah manajerial. Adapun ruang lingkup ekonomi manajerial, yaitu yang pertama adalah ilmu ekonomi tradisional, di mana setiap cabang ilmu ekonomi berkaitan dengan pembuatan kebijaksanaan manajerial. Adapun cabang-cabang dari ilmu ekonomi tradisional ini, yang pertama adalah ekonomi pertanian, yang kedua perbandingan sistem ekonomi ekonometrika, yang ketiga adalah ekonomi pembangunan, yang keempat organisasi industri, yang kelima uang dan bank, yang keenam adalah ekonomi perkotaan dan regional. Lalu ruang lingkup yang kedua adalah ilmu-ilmu pengambilan keputusan, yaitu ilmu ekonomi memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis masalah pengambilan keputusan manajerial. Dan yang ketiga adalah administrasi bisnis, yaitu ekonomi manajerial memiliki dua tempat dalam studi administrasi bisnis, yaitu sebagai mata kuliah awal dan sebagai mata kuliah pemandu, di mana secara umum administrasi bisnis dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama cabang-cabang fungsional, kedua cabang-cabang alat, yang ketiga cabang-cabang khusus, dan yang keempat adalah cabang-cabang pemandu. Lalu selanjutnya materi kedua adalah prinsip dasar ilmu ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi antara lain, yang pertama adalah bersikap hemat. Seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang yang memang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua yaitu menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhannya. Seseorang membuat urutan pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Skala prioritas dimulai dari pemenuhan kebutuhan yang paling mendesak sampai kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditangguhkan. Yang ketiga yaitu bertindak rasional. Dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi selalu menggunakan akal sehat, bukan berdasarkan emosi atau hawa nafsu. Dan yang keempat yaitu memperhitungkan untung rugi dalam melakukan kegiatan ekonomi, selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan. Adapun manfaat dari prinsip ekonomi, yang pertama yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua bekerja hemat, tepat dan cepat untuk memperkecil risiko kerugian atau kerusakan. Yang ketiga mencapai tujuan dengan tepat waktu dan berhasil untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Yang keempat mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. Dan yang kelima yaitu hidup lebih maju dalam persaingan yang sehat. Adapun tujuan dari prinsip ekonomi ini yaitu untuk memaksimalkan keuntungan, di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dan meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Adapun 10 prinsip ekonomi menurut Nicholas Gregory Mankiw dalam Principle of Economics. Yang pertama yaitu orang-orang menghadapi trade-off. Yang kedua, biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Yang keempat, orang tanggap terhadap insentif. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Yang kedelapan, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Yang kesembilan, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu teori perusahaan. Teori perusahaan
mengakui maksimisasi kekayaan yang diharapkan bukan lagi sekedar maksimisasi laba jangka pendek yang mencakup dimensi ketidakpastian atau uncertainty dan waktu. Sasaran maksimisasi nilai atau kekayaan yang diharapkan sekarang dipandang sebagai tujuan utama bisnis dalam model ekonomi tentang perilaku perusahaan. Pengertian nilai. Dasar dari modal ekonomi adalah maksimisasi nilai suatu perusahaan. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai sekarang dari arus kas bersih perusahaan yang diharapkan pada masa mendatang. Aliran-aliran kas tersebut untuk saat ini bisa disamakan dengan laba. Nilai sekarang perusahaan adalah nilai laba pada masa mendatang yang diharapkan dan yang diskontokan kembali ke saat ini dengan suku bunga yang sesuai. Batasan atau kendala teori perusahaan. Kebanyakan keputusan manajerial dibuat berdasarkan batasan yang menyangkut teknologi, kelangkaan sumber daya, kewajiban kontrak, dan batasan-batasan pemerintah. Untuk mengambil keputusan yang memaksimumkan nilai, para manajer harus mempertimbangkan baik implikasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta bagaimana berbagai batasan eksternal tersebut mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun 3 kategori batasan atau kendala teori perusahaan. Yang pertama adalah batasan sumber daya. Contohnya seperti tenaga terlatih, bahan mentah, mesin, dan ruang gudang. Yang kedua adalah batasan kuantitas dan kualitas output. Contohnya adalah tingkat output minimum yang harus diproduksi untuk memenuhi pesanan yang telah disepakati. Lalu juga persyaratan nutrisi untuk manusia dan persyaratan keandalan untuk produk-produk elektronik. Batasan yang ketiga yaitu adalah batasan hukum. Contohnya adalah standar kesehatan dan keselamatan kerja, batasan toleransi tingkat polisi, serta persyaratan efisiensi bahan bakar dan praktek penetapan harga yang wajar. Selanjutnya adalah keterbatasan teori perusahaan. Teori ekonomi perusahaan seperti telah dijelaskan di atas menyatakan bahwa seorang manajer berusaha untuk memaksimumkan nilai perusahaan dengan tunduk pada kendala-kendala keterbatasan sumber daya, teknologi, dan masyarakat. Secara eksplisit, teori tersebut tidak mengakui adanya tujuan-tujuan lainnya, termasuk kemungkinan bahwa para manajer bisa melakukan tindakan-tindakan yang akan lebih bermanfaat bagi orang lain selain pemegang saham, mungkin manajer itu sendiri atau masyarakat umum, tetapi akan mengurangi kekayaan pemegang saham. Dan materi yang terakhir, yaitu materi keempat, adalah keputusan manajerial. Keputusan manajerial yang dibuat berbeda dengan keputusan individual. Keputusan manajerial dibuat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi dan disesuaikan dengan keberadaan organisasi secara keseluruhan. Keputusan manajerial memiliki efek yang luas ketimbang keputusan individual. Adapun alur dari pembuatan keputusan manajerial dimulai dari menentukan masalah, lalu berlanjut ke menentukan batasan masalah, lalu mengembangkan alternatif jawaban, lalu menganalisa setiap alternatif, memilih alternatif, melaksanakan keputusan hingga memastikan sistem kontrol dan evaluasi atas keputusan. Adapun kondisi yang mempengaruhi pembuatan keputusan, yaitu berdasarkan sifatnya. Keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan terprogram dan tidak terprogram. Lalu berdasarkan kemungkinan kegagalannya, keputusan dibuat dalam kondisi kepastian, risiko, ketidakpastian, dan ambiguitas. Semakin mendekati situasi pasti, gagalnya suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah semakin rendah. Semakin mendekati situasi ambiguitas, gagalnya suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah semakin tinggi. Semakin mendekati situasi kepastian, keputusan terprogram bisa dilaksanakan. Semakin mendekati situasi ambiguitas, keputusan tidak terprogram kerap harus dibuat. Dan yang terakhir adalah model-model pembuatan keputusan. Yang pertama adalah model pendekatan pengambilan keputusan, yaitu pendekatan yang digunakan seorang manajer tatkala mengambil keputusan jatuh ke dalam 3 model lainnya. Yang kedua adalah model klasik, didasarkan atas asumsi bahwa manajer seharusnya membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Yang ketiga yaitu model administratif, menjelaskan bagaimana manajer sesungguhnya membuat keputusan dalam situasi yang tidak terprogram, ketidakpastian, dan ambiguitas. Dan yang terakhir adalah model politik, berguna untuk membuat keputusan tidak terprogram dengan kondisi ketidakmenentuan terbatasnya informasi.
Sekian pemaparan saya untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.